Baik, kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang ke-218. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fi dharain amin. Sampai kepada an-na'imu, kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dirasakan. Wa in tanawwa'at madzahiruhu, biarpun bermacam-macam modelnya, innama huwa, sesungguhnya itu hadir bisyuhudihi waqtirabihi, karena dia merasakan maqam musyahadah, merasa melihat Allah dan merasa dekat dengan Allah, ini kepada Allah. Wal adzabu, adapun siksa, wa in tanawwa'at madzahiruhu, biarpun bermacam-macam model yang dirasakan, semuanya adalah innama huwa biwujubi hijabihi, karena adanya hijab antara kita dengan Allah. Fasababul adzabi, adapun sebabnya siksa adalah wujubul hijab, adanya hijab. Wa itmamun ni'ami, kesempurnaan nikmat adalah bin nadhari, yaitu melihat ila wajhil karim, kepada Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Baik, sekarang begini, ini bicara tentang apa sih? Kenikmatan selagi kita di dunia, nikmat, bukan urusan surga ini, babnya nanti surga. Kenikmatan di dunia yang dirasakan oleh jiwa kita, nikmat, menyadari itu karunia, menyadari itu kenikmatan. Nikmat kan karunia. Wa in tanawwa'at madzahiruhu, yang kadang tampak bermacam-macam model. Apa sih yang Allah karuniakan kepada kita? Enggak satu model loh ya. Enggak satu model. Menikah, punya anak, bangun rumah, dapat duit, apalagi? Nah, macam-macam. Nikmat, macam-macam nikmat. Semua dengan bermacam-macam model itu, semuanya adalah akan menjadi nikmat yang dirasakan, dan benar-benar akan dirasakan. Itu semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada orang yang merasakan bahwasanya dia telah melihat Allah, menyaksikan Allah, dan merasakan kedekatan kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka nikmat-nikmat itu biar bermacam-macam, dia akan sadar itu nikmat. Contoh gini loh ya, kalau kita sudah kenal seorang dokter, walillahil mathalul a'la, kita tidak membuat misal kecuali untuk pemahaman saja. Anda tahu seorang dokter, secara zahir itu kalau kita nggak paham, jahat kerjaannya, main tusuk orang. Ngasih makan yang nggak enak-enak, pil, sirup pahit-pahit, kan begitu. Tapi bagi yang kenal dokter, itu karunia. Alhamdulillah, ya Allah, di sini ada dokter. Kalau tidak ada gimana kita ini loh. Alhamdulillah. Waktu anak kita sakit perut, kita ke sana. Padahal apa urusan sakit? Karena kita sadar bahasanya dokter itu sadar, kita sudah bisa menyaksikan syuhud kita kepada dokter. Ini kan nanti kepada Allah, kita pindah kepada Allah nanti. Kalau kita sudah kenal dokter dan dekat dengan dokter, tahu dokter itu punya keahlian, bisa menjadi sebab kesembuhan gini-gini. Ada anak sakit, keluar sakit, dibawa ke sana. Bahkan kita ketemu dia tuh, alhamdulillah ada dokternya nggak pergi. Tadi katanya mau pergi, loh kok alhamdulillah intinya. Lah, memahami nikmat padahal yang dirasakan sakit, tapi menjadi nikmat. Karena apa? Tahu. Ini hanya urusan dengan dokter saja orang faham. Bagaimana dengan kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Allah Jalla Jalaluh. Nikmat yang sifat nikmat yang dirasakan oleh ruh, batin kita merasakan nikmat, maka itu adalah karena kita kenal Allah dan kita dekat dengan Allah, maka kita merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Nikmat sebagai nikmat. Berarti kita harus tahu sumber itu dari mana? Dari roh.
Yang menjadikan nikmat yang sungguh adalah roh kita ini faham kenal Allah. Hati kita itu kenal Allah, roh kita kenal Allah, maka itu sebagai kenikmatan. Jadi sumber kenikmatan bukan dari itunya, tapi dari hati, dari roh dia, dari diri kita. Gambaran sederhana, taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga, hinggap kumbang beterbangan, hinggap kumbang ke sana kemari, burung kecil berkicau, lompat sana lompat sini, angin sepoi-sepoi berhembus dan seterusnya. Keindahan, indah ya. Itu adalah zahir. Apakah keindahan dari situ? Ada orang masuk itu nek, saya paling enggak senang dengan keadaan ini. Saya pernah punya masa lalu pahit di sini nih. Waduh, loh, beda padahal bukan. Rohnya, batinnya enggak enak dia. Padahal orang lain bilang begini. Jadi bukan masalah zatnya ini. Sebaliknya suami istri lewat sebuah tempat, batu, senyum dia ketawa. Masih ingat enggak bang dulu? Kenapa? Bukankah saya gara-gara jatuh di sini masuk rumah saya kenal abang? Terus jadi kita jodoh? Nah, jadi benturan batu tadi ternyata ada sebuah keindahan. Karena batinnya tadi ngerti ini ada menjadi sebab sebuah kebaikan. Padahal gelonjal, kurang ajar ini batu ini, gitu lah. Begitulah urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu, sebenarnya lebih fasih lagi pemahaman kita seharusnya, lebih jelas lagi. Nah, sehingga seolah-olah kalau sudah dengan Allah, kalau kenal Allah nggak ada kecuali nikmat. Biarpun ternyata yang diberikan adalah lapar dan dahaga, sakit yang menyiksa, dan seterusnya. Lihat, tapi dia paham ini yang ngasih siapa sih? Allah. Setelah yang ngasih Allah apa sih? Kayak gini loh. Siapa sih ngasih obat ini? Dokter. Ini lagi demam pak, gitu loh. Yang nyontek siapa? Dokter. Kalau nyontek bukan dokter kurang ajar. Kamu ngapain tusuk-tusuk kan gitu ya? Dan Allah adalah yang maha segala-galanya. Dan sudah berjanji bahwasanya kalau ahli iman itu kalau Allah. Kalau kita paham langsung, jika Allah memberi kepada seorang yang beriman sesuatu, kekurangan, sakit, dan seterusnya, maka sesungguhnya itu karena Allah ingin memberikan pahala dan pangkat tinggi nanti di akhirat. Nah kalau dia ingat begini jadi nikmat, dia senyum. Ini kita ingin dibawa oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari ke makom yang luar biasa. Bisa bersyukur di saat mendapatkan musibah. Kalau pepatah Arab kan berkata, Darbul Habib aladzu min akliz zabib. Biarpun bagi yang belum kenal cinta itu gak nyambung. Pukulan seorang kekasih lebih manis dari makan buah kismis. Maksudnya pukulan cubit-cubitan itu. Cubit kan sakit. Tapi kalau cubit-cubitan suami istri yang lagi manja-manjaan, ya sampai biru tuh, tapi enak gitu loh. Ibaratnya begitu. Ada cinta. Tapi sudah nggak ada cinta, lihat pandangan saja sudah menusuk hati sebelum kulit kita. Begitu. Nah dengan Allah ini, Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mengajak kita merenung. Urusanmu dengan Allah seharusnya seperti itu. Bicara tentang nikmat, apa sih nikmat? Nah itu. Nikmat itu zahirnya bentuknya macam-macam. Tapi ingat sumbernya itu adalah karena kedekatanmu kepada Allah. Kedekatan adalah kalau kenal Allah, maka lihat itu akan bermacam-macam nikmat akan kau rasakan sebagai nikmat. Begitu sebaliknya wal azab. Azab itu karena apa? Adanya hijab. Nggak tahu kalau itu dokter, makanya disuntik kita nggak mau, enak aja kau tusuk-tusuk, kurang ajar kau tusuk-tusuk, sakit. Tapi setelah tahu dia dokter hebat dan dia akan berikan obat kepadamu, silakan. Loh aneh. Begitu bagaimana kita dengan Allah nggak paham begitu? Allah tidak perlu dengan kita. Maka kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, ingat Allah akan mengganti sesuatu yang lebih agung. Allah nggak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Allah maha segala-galanya. Maka di saat seorang hamba diuji Allah dengan sakit, sesungguhnya Allah akan beri sesuatu yang agung nanti.
Sesuatu yang agung bisa saja di dunia karena hidup kita di dunia ada, dan ternyata bisa saja kehidupan nanti di alam barzah dan di akhirat nanti. Yang jelas Allah akan beri segala kebaikan. Makanya bagi Nabi menyebutkan ajaban li amril mu'mini, mengherankan urusan orang yang beriman itu, inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair, urusannya selalu baik-baik. Inna amrahu kullahu khair, urusannya semuanya baik. Kenapa begitu? In asabahu sarra syakar, kalau dia menerima kebaikan dia bersyukur. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik sabar. Kana khairul lahu, dan itu semua lebih baik baginya. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'minin, enggak akan terjadi itu kecuali bagi orang beriman. Maka orang beriman hendaknya sadar makna ini. Kelihatannya itu adalah siksa yang Allah berikan pada seorang hamba. Akan tetapi sesungguhnya pengangkatan derajat nanti di akhirat. Nabi Ayub kekasih Allah tapi dikasih sakit. Nabi kalau demam berkali-kali lipat demamnya manusia biasa. Tapi gantinya nanti di akhirat jauh. Makanya karena orang pangkatnya tinggi, maka ujiannya juga tinggi. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita sebenarnya untuk naik pangkat kalau kita paham. Nah, yang menjadikan kita sadar itu nikmat adalah apa? Syuhud. Yang tahu bahasanya ujian itu untuk naik pangkat, maka dia mau ujian diuji agar lulus sekolah, kan begitu. Yang nggak ngerti ngapain diuji, nggak mau. Karena hijab. Di saat seseorang itu tidak tahu, maka dia tidak akan paham itu karunia. Bahkan menjadi sebaliknya. Yang semula dianggap karunia ternyata menjadi petaka. Dan yang seharusnya menjadi petaka akan tampak sebagai kenikmatan. Ini bahaya sekali. Maka di sini disebutkan bahwasanya al-adzabu fasababul adzabi, sebab kita merasakan itu laksana siksa adalah al-hijabu, karena kita tidak kenal Allah, sehingga sedikit ujian yang Allah berikan dianggap ini petaka, ancur-ancuran, maka menjadi tidak sabar, lalu menjadi orang putus asa, sengsaralah dia. Tapi sebaliknya kalau dia memahami bahwasanya ini adalah ujian dari Allah, tinggal ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, lalu meningkatkan kesabarannya, kemudian kebayang tentang agungnya karunia dan pahala yang Allah berikan dan yang telah Allah janjikan yang akan Allah berikan kepada orang yang diuji. Maka dengan musibah kayak apapun bisa tersenyum loh ya. Dan itu hakikat. Kalau kita belum bisa, jangan mengatakan tidak ada. Banyak orang bisa bersyukur kok. Dan hari ini kita menemukan orang dapat musibah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bangkrut Bu ya. Kenapa? Waktu saya jaya itu saya nggak pernah kenal halal haram. Semuanya saya embat. Alhamdulillah bisnis saya bangkrut Bu ya. Gara-gara bangkrut saya sadar. Ajib. Alhamdulillah. Seperti itu. Hanya karena ada hijab saja kita gampang mengatakan itu adalah bencana, itu adalah musibah, padahal sesungguhnya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ini kita rasakan di dunia begitu. Jadi mari apapun yang Allah berlakukan pada kita, dari nikmat yang selama ini kita rasakan sebagai nikmat, makan enak, sehat, segar bugar dan seterusnya, itu betul nikmat itu. Itu mah jelas memahaminya. Tapi ternyata itu bisa menjadi bencana kalau orang salah di dalam menerima nikmat tersebut. Tidak kenal Allah. Lalu terjadi bagaimana? Dapat harta melimpah, lalu dia banyak maksiat. Dengan kecantikannya untuk melakukan kehinaan, dengan kegantengannya pun sama melakukan kemaksiatan. Loh, yang semula karunia dari Allah, karena ada hijab dia tidak tahu nikmat itu bagaimana, maka akan menjadi malapetaka. Dan banyak orang yang semacam itu. Sehingga ada dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya maknanya begini kurang lebihnya. Hambaku ini kalau aku beri kesehatan maka akan ancur-ancuran, maka tidak aku beri kesehatan karena aku sayang kepadanya. Hambaku ini kalau aku beri kekayaan dia banyak maksiat, karena aku sayang kepada maka aku miskinkan. Duh. Kurang lebih maknanya begitu. Jadi kalau orang paham di saat seorang hamba dimiskinkan oleh Allah, Allah lebih tahu bahwasanya Allah sayang kalau dia kaya bisa jadi enggak benar. Maka di sini harus kita simpulkan, ada orang berjaya sukses dengan kekayaannya masuk surga. Ada orang masuk surga selamat dengan kefakirannya. Maka ini contoh lengkap siapapun Anda. Jika Anda termasuk orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Jika yang diuji dengan kekurangan, jangan nyungsep masuk neraka. Karena bisa menjadi ahli surga dengan kekurangan yang Allah
ujikan kepada kita. Karena apa? Kekurangan itu ternyata kelebihan di hadapan Allah. Untuk bersabar, untuk naik pangkat. Kalau sudah sabar, pahalanya tidak pakai hitung-hitungan. Kan begitu, dijanjikan oleh Allah. Nah, ini. Sementara yang kita inginkan adalah nanti di akhirat, bukan urusan dunia. Urusan kita ada akhirat, ujian, sakit, semuanya ini urus di dunia. Tujuannya adalah untuk kita berjaya di akhirat. Nah ini makanya siapapun kalau faham, dalam keadaan apapun akan jadi nikmat yang bermacam-macam modelnya. Tanawwa'at madzahiruhu. Apakah secara zahirnya tampak sebagai nikmat atau seolah-olah sebagai ujian, tapi sungguhnya itu nikmat. Karena apa? Dia kenal Allah. Syuhud waqtirabuh. Karena dia dekat kepada Allah. Hingga kedekatan kepada Allah menjadikan nikmat banyak sekali yang Allah berikan. Kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya, bukan kenikmatan yang palsu. Nah, pun demikian. Selagi kita di dunia, kita ada jasad. Kita ada jasad yang tidak hanya dengan roh, maka kenikmatan tadi yang kita sebut sifatnya rohanian dengan kesadaran batin kita. Tapi di situ ada zahir jasad kita. Yang zahir jasad kita seperti pandangan, seperti kita, kulit kita bisa merasakan panas dan dingin sebuah atau suhu dan seterusnya. Maka kita pun juga harus menjaga zahir perilaku kita ini. Zahir tadi kan urusan roh. Maka kita ini urusan zahir perilaku, zahir keadaan kita pun diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, hendaknya kita harus mengambil yang baik untuk kita. Maksudnya apa? Biarpun tahu tadi bahwasanya kalau orang faham bahwasanya dengan sakit yang seperti Nabi Ayub, sakit rasakan yang dirasakan oleh Nabi Yahya di sebelah, digergaji, itu ternyata pengangkatan derajat yang amat tinggi. Biarpun kita tahu dan mereka menikmati pada hakikatnya itu semuanya. Nabi Ayub merasakan sakit, menikmati. Pun demikian, jangan minta sakit, gitu loh maksudnya. Jangan berkata aku pengen punya pangkat tinggi biar aku sakit, nyungsep saja di dunia, sok banget. Maka enggak begitu. Tapi Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, baik-baik dong di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kami dapatkan kebaikan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menggiring siapapun dari kita agar sadar bahwasanya yang semula seolah musibah bisa kita rasakan sebagai nikmat kalau kita dekat dengan Allah. Sehingga para kekasih Allah itu kalau tidak sakit dalam waktu tertentu dia nangis, jangan-jangan aku ini diuji oleh Allah. Allah murka kok nggak sakit-sakit. Bukan minta sakit, karena dia tahu dosanya itu akan terhapus dengan sakit. Memang minta sakit nggak boleh, jangan, awas, jangan sok ya, nggak boleh sok. Ngomong tuh yang baik, yang benar. Nabi Yusuf, seorang nabi, itu pernah ngomong, disebut dalam Al-Quran, penjara bagiku lebih aku suka. Loh, gara-gara ngomong begitu kasih penjara. Coba nggak ngomong, jangan ngomong penjara lebih aku suka. Bukan, tidak usah masih juahabu, tidak usah ngomong penjara lebih aku suka. Gara-gara ngomong itu dikasih loh ya. Kita harus melatih lisan kita yang baik. Ya Allah, cari jodoh lama banget. Ya Allah, yang penting laki-laki jelek juga gak apa-apa. Dikasih beneran mau apa? Ayo. Pokoknya laki-laki, tidak boleh ngomong gitu. Ya Allah, Engkau beri kepadaku kekayaan yang banyak ya Allah, tapi gak punya anak. Mending melarat, yang penting punya anak. Melarat beneran, mau gimana? Pusing juga. Berarti dia sebenarnya marah dengan Allah dia. Coba kalau ngomongnya benar, ya Allah, Engkau maha kuasa. Seperti Kau telah beri kepadaku kekayaan, Kau maha kuasa beri kekayaan. Sungguh Engkau maha kuasa untuk memberikan kepadaku anak. Kan tinggal ngomong gitu. Biasanya kalau minta pahit-pahit itu sudah putus asa, dia marah kepada Allah. Ya Allah, dia mending begini, mending. Daripada suami begitu terus, mending gak punya suami. Masih lumayan, dia gak kasih nafkah tapi memberikan kesenangan barangkali. Agar bisa bersyukur. Istri belum, istri gak punya anak, jangan, gak punya anak bukan kemauan dia, tapi dia memberikan kesenangan padamu loh ya, menemanimu dan sebagainya. Jadi pandai kita memahami karunia itu. Kalau kita kenal Allah itu,
Mudah. Baik. Jadi yang menjadikan kita terseksa karena kita tidak kenal Allah. Dan jika kita sudah kenal Allah, enggak ada seksa lagi setelah itu. Ajib. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Ajib. Enggak ada seksa. Yang kita anggap seksa enggak ada kalau kenal Allah. Syuhud. Iktirab. Jadi kalau kita selalu ada apa-apa kita hubungkan dengan Allah. Ada sakit, Allah. Jadi pahala. Allah. Kita melihat Allah dengan hati kita. Kita selalu melihat Allah dengan hati kita, maka nikmat dalam keadaan apapun. Ini adalah bahasa omongan itu. Dalam kenyataannya kita perlu waktu belajar kita. Di saat sakit demam, oh nikmat. Kita langsung kebayang pahala. Lebih gede pahalanya daripada aku sholat banyak. Memang saya malas sholat, dikasih pusing oleh Allah. Pahala, alhamdulillah. Gitu. Biarpun sakit ya. Wah kalau bisa makom itu makom tinggi. Jadi langsung dia melihat Allah dengan hatinya, maka berdasarkan pahala. Tapi nanti ada lebih agung dari itu semuanya. Wa itmamun na'imi, kesempurnaan nikmat tadi kan di saat ada apa-apa langsung kita melihat Allah dengan hati kita kan, sehingga karena sumbernya dari roh hati. Saya mengatakan bukan hati saja, roh. Jadi sumber kita merasakan nikmat dari dalam sini, sehingga bunga yang indah akan menjadi indah sesungguhnya kalau ini indah. Biarpun itu bunga indah, kalau ini tidak indah tidak akan indah. Jadi kapan itu? Di saat kita menyadari itu adalah ciptaan Allah, dari Allah, karunia Allah. Jadi hati. Jadi di saat melihat musibah pun ternyata dia melihat dengan rohnya tadi, dirasakan oleh rohnya yang kenal Allah, melihat Allah, maka musibah pun ternyata menjadi nikmat. Wa izbamun na'imi, kesempurnaan nikmat yang sesungguhnya nanti adalah bagi ahli iman. Bin nadhari, melihat ila wajhil karim, kepada Allah, melihat sesungguhnya. Kalau sekarang melihat dengan hati, nanti kita akan melihat Allah dengan sesungguhnya, bukan sekedar dengan hati. Sehingga kenikmatan yang paling agung dirasakan oleh orang yang beriman nanti di surga sesuai dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati adalah melihat Allah. Melihat Allah caranya gimana? Anda jangan tanya, karena zat Allah kita tidak faham, tidak bisa mengenal, maka jangan bertanya tentang caranya. Tunggu aja nanti kalau Anda masuk surga, nanti baru Anda bisa melihat Allah. Amin. Wujuhi yawma'adin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri melihat Allah. Nah kalau sudah bicara melihat Allah ini, jangan dianggap Allah berada di sebuah tempat, tidak tahu caranya nanti gimana. Ini nikmat yang luar biasa, puncaknya nanti. Karena di dunia biasa merasakan nikmat yang Allah berikan dengan melihat dengan hatinya kepada Allah, maka nanti akan dilanjutkan kesempurnaan dari biasa melihat Allah, maka akan mendapatkan kenikmatan sempurna, yaitu melihat Allah. Melihat Allah yang sesungguhnya, tidak hanya dengan hati. Melihat Allah. Ya tidak tahu, jangan tahu, ya bicara cara melihat, jangan bertanya tentang caranya. Wallah Allah seperti apa? Allah tidak seperti apapun. Jangan sampai terlintas seperti. Yang penting nanti melihat Allah Subhanahu wa taala dan keindahan yang sesungguhnya. Melihat Allah cuman beda-beda. Jadi kadar kenikmatan yang dirasakan nanti di akhirat itu sesuai dengan kadar kenikmatan yang dirasakan waktu di dunia. Tingkatannya. Semakin dia pandai merasakan nikmat yang Allah berikan, dirasakan dengan rohnya, maka semakin besar dia akan merasakan nikmat nanti. Jadi tergantung bagaimana rohnya paham. Makanya di saat diberi rasa sakit seperti Nabi Ayub kok bersyukur, berarti itu nanti dia akan merasakan nikmat yang agung nanti di akhirat. Mulai dari saat ini, maka belajarlah bagaimana kita bisa memahami bahwasanya apa yang Allah berlakukan kepada kita ini akan kita rasakan sebagai nikmat. Bagi itu nikmat yang tampak dari kebaikan-kebaikan atau ujian yang sesungguhnya bagi beriman, orang beriman adalah juga kenikmatan yang tidak tampak sebagai kenikmatan ya kalau dilihat oleh dengan zahir kita. Padahal sesungguhnya adalah kenikmatan yang Allah berikan. Sebab menjadi terangkat derajatnya, sebab menjadi diampuni dosanya, dan sebab akan mendapatkan pahala besar nanti di akhirat. Kemudian nanti ujungnya adalah karena biasa dia melihat Allah dengan hatinya, maka nanti akan melihat Allah sesungguhnya di akhirat, dan sungguh itu kenikmatan yang luar biasa agung. Wallahu a'lam bissawab.